Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lestari. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai penyeludupan narkoba terhadap geostrategi atau ketahanan nasional. Berkembangnya berbagai bidang pada era globalisasi saat ini telah mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengakses bermacam-macam hal dengan sangat mudah. Indonesia yang sentralistis lebih mementingkan pembangunan di kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan di kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan dengan daerah di Indonesia lainnya. Sebagai contoh, perbatasan Indonesia yang sering menjadi jalur bagi kejahatan transnasional adalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Beberapa kejahatan atau kegiatan ilegal yang sering terjadi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia adalah illegal logging, penyeludupan narkotika, human trafficking, dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa banyak sekali kasus penyeludupan narkotika ke Indonesia seperti yang saya tampilkan ini. Penyeludupan narkoba marak terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya itu di Entikong, Indonesia, dan di Tebedu, Malaysia. Nah, alasan mengapa banyak sekali kasus penyeludupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia adalah karena luasnya perbatasan dan banyaknya jalur tikus atau jalur ilegal yang membuat pengawasan itu menjadi sulit dilakukan. Lalu ada bisnis narkotika ini memberikan keuntungan yang besar. Adapun Indonesia ini merupakan salah satu pasar narkotika yang besar di kawasan Asia Tenggara. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan penyeludupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan kerjasama lebih intensif antara kedua negara tersebut. Nah, narkoba ini tuh digunakan sebagai alat untuk perang non-militer kepada Indonesia. Koordinator Indonesia Narcotic Watch, Yosmana Ibaho, mengatakan ada upaya pelemahan generasi muda Indonesia melalui penyeludupan narkoba. Nah, karena itulah, kejahatan narkoba dapat dikategorikan sebagai ancaman negara dalam bidang non-militer atau perang asimetris. Untuk solusinya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba untuk mengatur izin khusus dan surat persetujuan impor-ekspor, peredaran, serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Pemerintah membuat rencana aksi nasional atau RAN untuk melaksanakan P4GN tersebut. Pertama, di bidang pencegahan, yaitu dengan meningkatkan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, mengembangkan pendidikan anti narkoba, serta mengelola kawasan rawan dan rentan narkoba. Yang kedua, bidang pemberantasan dengan membersihkan tempat dan kawasan rawan peredaran narkoba dan memperkuat pengawasan pintu masuk Republik Indonesia. Yang ketiga, bidang rehabilitas, meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, bidang penelitian, pengembangan, data dan informasi, yaitu meneliti serta menyajikan data dan informasi P4GN. Bea Cukai mengungkapkan implementasi ini dilakukan untuk peningkatan kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional. Selain itu juga dilakukan peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum berbasis 5 pilar, yaitu follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, dan follow the people. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.